Jujur, bertahun-tahun jadi Kristen, saya sering lupa dengan ucapan Yesus di Markus 11 ayat 24. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya dulu pikir, ini soal seberapa yakin saya berdoa, atau seberapa keras saya berseru. Tapi saya salah. Ini soal apa yang saya lihat di kepala saya saat berdoa. Coba ingat-ingat, waktu kamu berdoa minta kesembuhan, gambar apa yang muncul? Apakah kamu melihat dirimu sehat, bebas bergerak, segar? Atau tanpa sadar, kamu justru melihat dirimu masih terbaring? Waktu kamu berdoa soal keuangan, apakah yang kamu bayangkan adalah tagihan yang sudah lunas? Atau tumpukan utang yang sama, terus berulang? Ini bukan tentang pikiranmu mengendalikan realitas, bukan law of attraction. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Tuhan sendiri yang merancang sebuah fitur di dalam pikiranmu. Dan fitur itu bernama imajinasi, karena Roh Kudus. Masalahnya sebagian besar dari kita mengabaikannya. Akibatnya, kita terus berdoa dengan kata-kata yang benar, tetapi hidup kita tetap berjalan dari gambaran lama yang salah. Makanya doa terasa hambar. Jadi inilah rahasia terdahsyat dalam doa yang wajib kamu ketahui. Rahasia doa bersama Roh Kudus. Lihat dulu, baru jadi. Mari kita masuk ke poin pertama. Penjara kata-kata. Kenapa doa terasa hambar? Kamu pernah berdoa dengan kata-kata yang sangat benar. Tuhan, aku percaya Engkau bisa menyembuhkan. Tuhan, aku minta berkat-Mu. Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Kata-katanya benar, teologinya benar, tapi setelah amin, semuanya terasa sama, seperti berbicara sendiri. Kenapa bisa begitu? Bukan karena Tuhan tidak mendengar, Tuhan selalu mendengar. Tapi ada kemungkinan besar doamu baru sampai di level bibir, belum sampai ke level sistem syarafmu. Bayangkan seperti ini, kamu bicara bahasa Indonesia, tapi pikiranmu berbicara dalam bahasa lain. Dan faktanya, bahasa ibu dari pikiran manusia bukanlah kata-kata, tapi gambar. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Perhatikan urutannya. Hati dulu, baru mulut. Bukan mulut dulu, lalu hati menyusul. Hati di sini bukan cuma perasaan. Dalam bahasa Yunaninya disebut kardia, yakni jantung dari seluruh kepribadianmu, termasuk imajinasimu. Jadi selama kamu berdoa dengan mulut, tapi di dalam hati masih melihat gambar kegagalan, kata-kata itu bagaikan api yang tidak punya daya bakar. Kalau kata-kata saja tidak cukup, lalu bahasa apa yang sebenarnya dimengerti oleh otak kita? Selanjutnya, bahasa ibu dari otak. Mengapa gambar lebih kuat dari kata? Sekarang kita masuk ke sesuatu yang baru. Dan ini akan bikin kamu memahami bahwa ucapan Yesus di Markus 11 ayat 24 itu benar-benar dahsyat. Para ilmuwan menemukan sesuatu yang luar biasa tentang otak manusia. Otak tidak bisa membedakan antara kejadian nyata dan imajinasi yang spesifik, jelas, dan kaya detail. Keduanya membangun jalur syaraf yang sama kuatnya. Contohnya begini, bayangkan sekarang kamu sedang memegang jeruk lemon. Besar, kuning, seger. Lalu kamu potong tepat di tengahnya. Kamu lihat air yang menetes. Coba kamu bawa ke mulutmu. Dan, air liurmu
mulai terasa meneteskan. Padahal tidak ada satupun lemon asli di sini. Tapi tadi tubuhmu merespon seolah-olah ada. Itu bukan sulap, itu desain Tuhan untuk otakmu. Setiap kali kamu membayangkan sesuatu dengan jelas, seperti melihat orang makan permen yang asam, otomatis tubuhmu bereaksi seolah-olah itu nyata. Prinsipnya, imajinasi yang kuat akan diproses otak seperti pengalaman nyata. Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika kamu berdoa dengan gambaran yang jelas tentang janji Tuhan yang sudah tergenapi dalam hidupmu. Bukan sekedar kata-kata, tapi pengalaman batin yang nyata seperti perintah dari Yesus itu. Akan dahsyat tentunya. Tapi tunggu dulu, ingat ini bukan sekedar teknik visualisasi, bukan self-hypnosis, bukan cara kerja pikiran positif ala motivator. Lalu bedanya apa dengan law of attraction? Bedanya ada di siapa yang memimpin imajinasimu. Kalau motivator bilang, bayangkan maka kau akan meraihnya, itu beban ada di pundakmu. Tapi kalau Roh Kudus yang memimpin imajinasimu, itu bukan usaha, itu kerjasama. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roma 8 ayat 26. Selama ini kita mengartikan ayat itu hanya tentang kata-kata yang tidak terucap. Tapi sesungguhnya Roh Kudus tidak hanya membantu kata-katamu ketika berdoa. Dia juga membentuk gambaran batinmu. Tanpa kerja roh di level imajinasi, doamu tetap di bibir. Tapi dengan Roh Kudus, imajinasimu menjadi pintu masuk bagi realitas surga ke dalam hidupmu. Luar biasa. Tapi pertanyaan besarnya, apakah betul imajinasi itu benar-benar tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Saya memastikannya tidak. Malah justru berimajinasi adalah cara Tuhan melatih tokoh-tokoh besar di Alkitab. Mari kita lihat selanjutnya di rahasia Abraham melihat masa depan sebelum ada. Ada satu malam yang mengubah sejarah umat manusia. Waktu itu Abraham sudah tua, istrinya pun mandul. Mereka tidak punya keturunan. Barang satu anak pun tidak. Dan kita tahu Tuhan memberikan kepada Abraham janji yang terdengar seperti bercanda. Kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Tapi kenapa Tuhan tidak hanya berkata-kata kepada Abraham? Tuhan malah membawa Abraham keluar tenda pada malam hari dan berkata, coba hitung bintang-bintang itu. Kalau kamu bisa menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Kenapa? Tuhan tidak hanya berkata, percaya saja kepadaku, Abraham. Kenapa perlu ditunjukkan bintang? Karena Tuhan tahu cara kerja otak manusia yang Dia ciptakan sendiri. Tuhan sedang memasang gambar Bapa segala bangsa ke dalam imajinasi Abraham sebelum itu terjadi secara fisik. Menjadi bapa banyak bangsa, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menyebut yang tidak ada menjadi ada. Ia tidak menjadi lemah dalam iman, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Roma 4 ayat 17 sampai 21. Perhatikan di ayat 19. Abraham tidak menutup mata dari kenyataan. Dia tahu tubuhnya sudah tua.
tapi dia memilih untuk tidak menatap kenyataan itu lebih lama dari dia menatap janji Tuhan. Abraham tidak menghayal, dia tidak membayangkan hal-hal liar dari pikirannya sendiri. Dia melihat apa yang Tuhan tunjukkan. Dan itulah perbedaan terbesar antara visualisasi dunia dan doa bersama Roh Kudus. Bukan kamu yang memilih gambaran, Roh Kudus yang membentuknya dari janji-janji firman Tuhan. Roh Kudus ingin melakukan hal yang sama dengan kamu hari ini. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak terjebak dalam halusinasi atau hayalan liar? Jadi ada aturannya. Inilah protokol 3 dimensi cara berdoa dengan mata iman. Yesus berjanji sesuatu tentang Roh Kudus. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam sebuah kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kata kuncinya, memimpin. Bukan kamu yang mendorong imajinasimu ke suatu arah, tapi Roh yang memimpin. Ini yang membedakan doa dengan mata iman dari sekedar melamun. Ada 3 dimensi yang Roh Kudus aktifkan dalam doa ini. Dan untuk masing-masing, tugasmu bukan memaksakan, tapi membuka diri. Dimensi pertama, vividness atau detail, tapi Roh Kudus yang pilih fokusnya. Langkah pertama bukan langsung memvisualisasikan hal besar. Jangan mulai dengan membayangkan apartemen mewah atau tubuh yang sembuh sempurna. Berdoalah dulu. Roh Kudus, tunjukkan satu momen spesifik dari janjimu yang harus kulihat hari ini. Satu momen, bukan satu skenario film penuh. Misalnya, jika kamu berdoa untuk kesembuhan, Roh Kudus mungkin tidak mengarahkanmu untuk membayangkan kamu lari maraton. Tapi mungkin Dia tunjukkan tanganmu sedang memegang cangkir kopi tanpa gemetar. Sederhana, nyata, spesifik. Ikuti pimpinan Roh, bukan paksaan imajinasimu. Dimensi 2, feeling, emosi, tapi Roh yang aktifasikan. Orang sering salah paham di sini. Mereka mencoba memaksakan perasaan bahagia, sukacita, atau haru. Hasilnya capek sendiri. Emosi dalam doa bukan dipaksakan. Tugasmu hanya membuka hati. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera oleh karena Roh Kudus. Perhatikan, oleh Roh Kudus, bukan oleh usahamu. Ketika kamu membuka diri dan membiarkan Roh bekerja, ada momen di mana tiba-tiba muncul rasa damai yang tidak bisa kamu jelaskan. Sukacita yang tidak sesuai dengan situasimu. Itu bukanlah halusinasi, itu Roh yang mengalir. Dimensi 3, jangkar firman, tapi Roh yang mengingatkan. Ini jaminan keamananmu. Ini yang membuat doa dengan mata iman berbeda dari sekedar law of attraction atau self-programming. Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Jangan buka ayat Alkitab secara acak lalu paksa gambaran cocok dengan ayat itu. Soalnya itu terbalik. Minta Roh Kudus memunculkan firman yang sudah kamu hafal. Biarkan firman itu yang membentuk gambaran, bukan gambaran yang kamu paksakan ke firman. Ketika firman Tuhan jadi jangkar, imajinasimu tidak akan terbang kemana-mana. Dia berlabuh pada kebenaran. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu
saat kamu mulai melihat doa itu sudah terjawab. Dari meminta ke menjemput, ubah cara berdoamu hari ini. Kembali pada ucapan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Perhatikan tata bahasanya. Bukan percaya bahwa kamu akan menerima, tapi percaya bahwa kamu telah menerima. Kapan kita menerimanya? Di dalam doa, di momen saat pikiranmu sudah berubah dari aku butuh ini menjadi aku sudah punya ini di dalam roh. Dan ketika pergeseran itu terjadi, bukan hanya sebagai kata-kata, tapi sebagai pengalaman batin yang nyata bersama Roh Kudus. Seluruh sistemmu ikut berubah, keputusanmu berubah, pola pikirmu berubah, bahkan caramu bereaksi terhadap situasi pun berubah. Kamu tidak lagi sedang meminta, kamu sedang menjemput. Dari meminta yang belum ada ke menjemput yang sudah tersedia. Dan beginilah bentuk praktisnya. Ini bukan doa yang panjang dan rumit. 5 menit setiap hari. Dan ini hanya sebagai gambaran saja. Doa 5 menit bersama Roh Kudus. 1 menit pertama, diam dan undang Roh Kudus. Ucapkan, Roh Kudus, aku membuka imajinasiku. Bersihkan dari gambaran lama dan rasa takut. Aku siap melihat seperti Engkau melihat. Menit selanjutnya, pilih satu janji firman. Bukan banyak ayat. Pilih satu yang Roh Kudus ingatkan. Contoh, jika Roh Kudus mengingatkan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Menit selanjutnya, tanya 3 pertanyaan pimpinan roh. 1. Detail apa yang harus kulihat dari janji ini? Mazmur 23 ayat 1 tadi. Lalu yang kedua, rasakan apa sekarang? 3. Apa yang harus kulakukan setelah doa ini? Lalu tunggu dalam diam. 4-5 menit terakhir. Tutup dengan ucapan syukur spesifik. Bukan, terima kasih Tuhan, itu generik. Tapi, terima kasih, aku sudah melihat diriku. Sebutkan gambaran tadi. Karena lihat dulu, baru jadi. 5 menit, tapi kualitasnya berbeda dari 1 jam doa yang hanya diisi kata-kata tanpa gambar. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, hari ini kamu sudah belajar sesuatu yang tidak semua orang tahu tentang doa. Kata-kata itu penting, tapi otak kita berbicara dalam bahasa gambar. Roh Kudus tahu itu, dan Dia mau membentuk gambaran-gambaran itu dari janji-janji firman Tuhan. Kalau kita mau membuka diri. Abraham melihat bintang-bintang itu sebelum dia punya 1 anak pun. Dan apa yang dia lihat akhirnya menjadi sejarah. Kamu tidak sedang diminta untuk berhayal. Kamu sedang diundang untuk melihat lebih dulu apa yang akan Tuhan genapi. Mulai hari ini, sebelum kamu berdoa, tanya Roh Kudus, apa yang harus kulihat dari janjimu hari ini, supaya hatimu selaras dengan apa yang sudah lama Dia siapkan untukmu. Kalau video ini membuka sesuatu yang baru bagimu, bagikan ke 1 orang yang kamu tahu sedang berjuang dalam doa.
Mungkin mereka sedang butuh pengingat bahwa Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata, Dia juga melihat imajinasi. Saya Adit, sampai jumpa di video berikutnya. Jika berkenan subscribe, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.